Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Jatisrono beserta Ibu, juga teman-teman pengurus PKK. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Bu Yuli beserta rekan dosen dari UNS. Yang saya banggakan Pak Parno, Kepala Sekolah SD 1 Kelem. Dan tentu saja Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah karena siang hari ini saya sampai juga di Pelem bertemu dengan panjenengan semua, dan semoga kita dapat bertemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Tadi kalau Pak Parno mengatakan ada filosofinya dari Sabtu deh Pak, kurang satu Pak. Saya lahir Sabtu Pahing, Pak. Jadi pas kan. Jadi Bapak Ibu semua, seperti yang sudah, kalau ada kegiatan parenting itu 80% selalu ibu-ibu. Dan saya yakin bapak-bapaknya ini adalah tamu undangan. Berarti 100% yang datang adalah ibu-ibu. Atau ngopo nggih? Ngopo tugasnya parenting ini ibu-ibu nggih? Bapak-bapak tugasnya cari duit, ibunya tugasnya mendidik anak. Ngoten mbok menawi kira-kira nih. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, saya bukan ingin menggurui pandangan semua, tetapi kita ingin berdiskusi karena memang pada hari ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di Wonogiri, masalah-masalah sosial yang besar kemungkinan itu diawali dari dalam rumah. Nah, ini saya mau tanya dulu, ngantuk nopo boten? Enten kelenengan, mendung, anginnya semilir. Tak es boten ngantuk? Konsumsi sampun telas? Wah, repot Bu, ada telas wes. Biasanya kalau ngantuk ngemil gitu melek lagi lah nek entek wah ngemil apa? Saya siap deh. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, tadi kita sudah melihat anak-anak kita begitu luar biasa. Ada yang menari, ada yang batik, ada yang peragaan. Kita bisa bayangkan andai kata kegiatan tadi kemudian masuk di YouTube, diunggah menjadi viral, kemudian SD Pelem ini menjadi populer. Bangga apa mboten? Bangga. Kemudian tetapi kita juga bisa membayangkan anak-anak yang tadi begitu ceria, begitu lugu, mau menari, mau batik, mau mencintai budaya, tiba-tiba dia tidak mau ngapa-ngapain, yang dipegang hanya HP. Ada rasa kehilangan apa tidak? Dulu saat pertama kali saya masuk di Wonogiri sebagai ibu bupati, kalau ada kegiatan yang hubungannya dengan parenting, ada masalah-masalah sosial di Wonogiri, itu selalu penyebabnya adalah orang tua yang boros. Ada kasus kekerasan anak, kenapa nggih? Oh, ini kok ditinggal boros. Ada kasus masalah sosial yang lain kayak ada HIV, kemudian ada banyak kasus yang lain, semuanya karena boros. Hingga akhirnya kita itu bingung Bu. Kalau masalahnya karena boro, terus kita larang orang tua itu boro, nah apa saya mesti ngasih uang ke yang boro? Kan bukan mungkin. Alasannya adalah orang tuanya boro, anaknya dititipkan simbahnya, dititipkan tonggonya, budenya yang tidak bisa melakukan parenting sesuai yang diharapkan. Makin bergeser ke sini, makin tahun sampai dengan hari ini. Kalau ada masalah sosial yang sama dengan dulu, ada kekerasan anak, kemudian ada kenakalan remaja, kasus-kasus yang sama, kasusnya tidak berubah, tetapi sebabnya berubah. Kalau saya tanya kenapa bisa begitu, jawabannya bukan orang tua yang boro lagi, jawabannya adalah karena HP. Harus apa mboten? Harus. Nah sekarang saya mau tanya, kalau anak-anak seumuran anak-anak kita itu pada megangin HP itu, dapatnya HP dari mana? Nah berarti saya narakin masalahnya HP ini, kenapa saya membahas ke HP?
Rampung Pak keluar acara. Siklus. Nah, kenapa kemudian anak-anak itu kita berikan HP? Karena memang pada hari ini semuanya itu ditopang oleh namanya teknologi. Kalau anak kita dilarang untuk mengenal teknologi, bukan mungkin. Tetapi kalau anak kita kemudian kita biarkan dengan teknologi tanpa ada pengawasan, juga lebih serem. Dulu zaman kita masih kecil, nek mulai gelut babak bundas niku pun diseneni. Nek sakniki malah kadang-kadang berharap mbok anakku ki nakale gelut wae babak bundas diobatke mari. Sekarang nakalnya di dalam kamar, orang tahu dolan tapi nakali HP, orang metu-metu. Tiba-tiba ada berita ada anak hilang dibawa temennya kenal di Facebook, katanya. Tiba-tiba nanti ada kasus anak punya anak. Mereka tidak nakal seperti zaman dulu. Orang musim gelut Pak sama, pada harapannya kok gelut toh diobati beres. Bila kalau HP bagaimana nih caranya? Iya. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita menelisik teknologi itu ada tiap hari berkembang dengan cepatnya, itu adalah dipakai untuk kebaikan manusia. Saya kok tak turun gini kok kayak peragaan busana ngoten. Kemudian kalau teknologi ini tidak kita kendalikan, kita yang kalah sama teknologi. Bener apa buatan? Siapa yang hari ini tidak bawa HP? Enak, mau saya ada tadi 150 orang. Semua orang hari ini pegang HP. Ada yang dipakai cari duit, ada yang dipakai cari teman. Moga-moga ampun dindi sing aneh-aneh. Insya Allah. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu melakukan parenting. Parenting itu pengasuhan. Pengasuhan pada hari ini di mana anak-anak kita itu main HP itu sudah beda Bu kalian. Beda banget. Dulu waktu kita kecil durung diseneni, adik dilirik orang tuanya sudah kroso, oh aku salah. Sekarang orang tuanya lirik anaknya lirik balik, ngopo Bu lirik-lirik. Gitu. KS tuh ini yang berubah adalah tata nilai Bapak Ibu. Tata nilai generasi muda kita mau tidak mau kita harus bergeser. Jenenge bocah niku muni minta maaf, jenenge bocah muni kula nuwun, jenenge bocah ngerti matur nuwun itu jarang pada hari ini. Itu artinya tata nilainya yang bergeser. Lah ora diajari karo ibunya. Diajari. Ini kok banyak sakit mlebu nggih. Kalah banter kali sing namanya HP. Lah terus menawi niki HP mboten saged dibendung wong sekolah sakniki kanthi HP nggih. Tugas pakai HP, komunikasi pakai HP, tetapi di sisi lain HP itu juga membawa banyak sekali masalah. Terus carane piye kan ngaten. Parentingnya di era digital itu kepiye? Maka parenting di era digital saya bilang tadi beda dengan parenting zaman dahulu kala. Oleh karena itu kita belajar bareng-bareng mengubah gaya parenting sengkol zaman lawas jadi zaman modern. Parenting lama jadi parenting modern. Parenting modern adalah yang pertama orang tua kudu kenal HP riyen, kudu kenal teknologi dulu. Orang tuanya kenal teknologi, orang tuanya bisa menggunakan teknologi dengan bijaksana, baru ngajari anaknya. Anak kula niku banget ini seneng nge-game.
dielekke angel. Kata napa mboten kasuse? Kata nggih. Anak ini ku nggih mbak, anak jenengan niku. Ibu ku ndelok drama Korea ya ora umum, ora tau mandeg. Sami Bu ming beda hobine. Sing anake hobine nge-game, sing sepuh hobine drama Korea. Artinya bahwa orang tua pun sebenarnya belum paham betul fungsinya HP. Maka kalau kemudian kita belajar untuk ngajari anak-anak pintar menggunakan HP, gimana mungkin? Ya saya kayak wong muto gandeng, wong muto. Gitu Bu. Saat kita sendiri belum bijak dengan HP, ya jangan harap anak-anak kita bisa bijaksana dengan HP-nya. Maka mumpung anak-anak kita tuh masih SD, kita bisa belajar bareng-bareng Bu. Belajarnya itu namanya pembatasan. Kina corone wong bahasa Inggris niku limitation. Dibatasi niku mboten diumbar ning nggih mboten dilarang. Niku dibatasi. Anak-anak kita supaya bisa membatasi penggunaan HP, maka orang tuanya pun juga harus membatasi. Caranya niku duduk bareng anake rembukan. Kira-kira saguh napa mboten inggih kali anake rembukan? Angel Bu. Nek ketemu anake ping 3 perkarane kok. Siji ngongkon, loro larang, telu nesu. Rampung urusane. Parenting selesai. Niku tujuannya kajenge anake saya Bu. Maka kula seneni. Terus kula larang nek mboten nurut kula seneni. Aja dolanan HP wae le, larang. Gek sinau ngongkon. Nek ora gelem sinau kok ibu ngamuk HP-mu tak sita. Ayo sinau mboten. Ini kita ubah Bu. Anak-anak sekarang tidak bisa didikte seperti itu. Mereka butuh untuk didengarkan. Mereka butuh untuk diskusi. Maka pada saat kita ingin melakukan pembatasan penggunaan HP, linggih bareng. Duk, Le, kita sama-sama melakukan pembatasan nganggo HP. Sing dibatasi apa? Sing dibatasi satu, waktunya. Yang kedua, konten yang dipakai atau aplikasi yang dipakai. Tinggal bareng Bu. Waktu nganggo HP sehari piro? Anaknya akan jawab 6 jam. Pasti. Anak saya kalau boleh dipakai contoh sama seperti itu 6 jam. Saya iakan yo. Silahkan main HP 6 jam. Kalau kurang dari 6 jam tak kon dolanan HP meneh ngantek 6 jam. Niku genep 3 dina mabuk anak ini tuh. Saestu. Coba Dik besok main HP 6 jam. Mumet. Lho meniki kon mumet kedhe-kedhe. Dereng nyekel HP niki mana 6 jam wah niku ngerem. Akhirnya kita bergeser 6 jam kesuwen Bu. 4 jam, 3 jam, yang penting kesepakatan. Akhirnya dok sepakat saya dengan anak saya menggunakan HP sehari 2 jam untuk bersenang-senang. Beda kalau ada PR yang harus dilihat di HP. Beda kalau kemudian ada tugas atau pelajaran yang harus di HP, beda. Jadi anak saya main game, anak saya nonton TikTok, nonton YouTube itu maksimal 2 jam. Saya pun begitu. Rakyat aku bocah sekolah aku nonton drakor ora apa-apa. Anak tidak tahu. Tetapi pada saat kita melarang anak kita, le ojo dolanan HP, tapi kita pegang HP. Yakin gak salah bakal dirungokke. Nek bocah ini ku kendel semaur, nek mboten gur batin halah Bu padha wae. Maka disepakati 2 jam. Niki gampang napa angel? Wangel banget saestu. Berbulan-bulan itu untuk menjadikan anak kita sepakat itu susah. Menjadikan anak kita konsisten dengan kesepakatan itu susah. Yang kedua, kenapa susah? Karena yang sering melanggar batasan adalah orang Pak Mbok coba lagi. Yang sering melanggar batasan orang tua.
bapak ini ibu saya ngangge batik hijau di pulau saya ngangge makin ada protes nih gini saya ngangge topi ngangge batik warna hijau. Maka angel bapak ibu membuat batasan itu mudah, tetapi saat menjalankan susah. Karena apa? Karena kita orang tua itulah yang paling sering melanggar. Maka kalau melanggar, oh jono anaknya, kalau ya dengerakrum itu, jangan ada anaknya. Ini menjadi penting Bu. Mengapa? Karena pada saat kita melakukan pembatasan, itu kita tidak melarang maupun tidak diubah. Satu waktunya. Yang kedua, HP itu mau dipakai untuk apa sepakat? Ibu pengen ono drama Korea, ya sudah. Anak pengen ada game, oke sepakat. Game yang apa ini? Game tembak-tembakan, perang-perangan, game bangun Lego, disepakati. Jadi orang tua tuh ngerti betul anaknya nganggo HP ini dibawa buai. Nah, kemudian ben ora do saling geger dicatat. Saya sama anak saya nulis 2 jam nanti saya boleh pakai HP untuk ini, anak saya ini dicatat. Itu saya melakukan belajar pembatasan ini sudah 3 tahun. Maka ini butuh proses yang lama, tetapi nek tidak dimulai hari ini makin gede, makin telat, makin angel. Mumpung anak-anak kita masih SD, pulang dari sini coba rembukan pelan-pelan, duduk baik-baik, ketemu kesepakatan sehari berapa jam. Kemudian yang kedua, setelah ada sepakat, kemudian anak itu mulai belajar konsisten, kita jangan melanggar, karena orang tua adalah contoh. Nah, bar niku mungkin dikandani nek dino iki ndelalah kok ora sempat main HP, berarti besok dia boleh main HP 4 jam. Hari ini anak kita ndelalah lagi seneng-seneng yang ngegame, deleke ngeyel main HP ini 4 jam. Maka besok dia tidak boleh main HP, bukan dimarahi Bu, tapi diberitahu ki lho Le, kesepakatanmu terus mbok langgar, maka sekarang HPmu dibawa ibu. Itu beda saat kita marah lalu merampas, sangat-sangat berbeda. Ini parenting modern di era digital. Ngerti dulu anaknya tuh pakai HP itu apa. Nek HP ini anaknya di password, jaluk passwordnya Bu. Kalau tidak mau dikasih passwordnya, jangan diberikan HP. Berarti ada yang tidak benar itu di HP-nya, kok tidak di password. Nah kemudian kalau kita mulai belajar melakukan pembatasan sedikit demi sedikit, itu juga mengajarkan anak kita untuk mengerti namanya konsekuensi. Kalau anak kita itu dolanan HP, deleke ngeyel, kitanya bengok terus HP direbut, itu kita marah. Anak diberi hukuman. Tetapi kalau anak kita itu main HP melebihi kesepakatan, HP itu disita dengan baik-baik berdasarkan kesepakatan, itu namanya konsekuensi, bukan ngamuk. Maka anak akan belajar mengenal yang namanya keputusan dan konsekuensinya. Saat anak memutuskan main HP 4 jam, dia akan tahu konsekuensinya seseorang main HP. Saat anak memutuskan aku dina kira main HP Bu, sesuk ya ora Bu, soal aku sok setu main HP kayak kanca-kancaku, itu mesti suwe berjam-jam. Maka anak akan belajar mengatur waktunya. Itu parenting modern di era digital. Miniku Bu, gampang toh. Dibatasi waktunya, dibatasi kontennya, dan orang tua ngerti kontennya apa. Yang kedua, orang tua jangan melanggar batasan itu. Nah kemudian yang kedua, selain tadi parenting modern, tetap kita harus menjalankan parenting gaya lama. Parenting gaya lama ini bertujuan supaya pada saat kita tidak bersama anak kita harus ayem.
Ya ini JSD Bu nurut dibatasi gelem, dianu gelem. Kok nek SMA bagaimana? Delala SMA-nya ke Wonogiri atau kuliahnya keluar Wonogiri, mengko pripun? Nah itulah mulai dari sekarang anak-anak ini dipenuhi Bu kebutuhannya. Anak itu hanya butuh satu, merasa aman. Yang kedua merasa dicintai. Pun itu cukup. Anak itu mau butuh apa wae? Wah ngantuk kabeh bubar. Anak butuh rasa aman. Yang kedua anak butuh dicintai. Alhamdulillah mboten ngantuk. Ngantuk kula. Anak merasa aman itu pada saat anak itu hidup dalam lingkungan yang teratur, itu namanya aman. Contohnya, ibu-ibu ini tidak dikasih gaji bulanan bapak ini tiap tanggal setunggal rutin. Tiba-tiba tekan tanggal apa tapi bapaknya menang wae. Pon geger napa mboten? Ya terus. Terus tiba-tiba tanggal 27